Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini Rabu 22 Februari 2023. Bacaan inspirasi kita dari Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjut ayat 16-18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang suka memperlihatkan bentuk perbuatan baiknya yang dilakukan bagi sesama kepada orang lain. Bahkan dengan perkembangan zaman ini, tampaknya sudah menjadi hal biasa bagi banyak orang memamerkan segala kebaikannya di media sosial. Dengan sengaja mempostingnya, cenderung untuk eksis. Sedikit-sedikit mengupload perbuatan baiknya itu di Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya supaya diketahui oleh orang banyak, supaya mendapat pengakuan dan pujian dari orang lain. Perbuatan mereka memang mulia karena telah menolong sesama. Namun lebih mulia lagi jika tindakan baik itu tidak dikatakan atau tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sangatlah baik jika kebaikan yang kita lakukan secara tersembunyi. Bacaan hari ini mengisahkan tentang amal sedekah, doa, dan puasa. Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Pertama, tentang hal memberi sedekah. Pengajaran ini mau menegaskan bahwa tindakan baik yang kita lakukan, seperti membantu orang lain atau memberi sedekah, bukan untuk dipamerkan. Kedua, tentang hal berdoa. Yesus mau mengatakan bahwa di saat kita berdoalah tidak seperti orang munafik. Kita boleh rajin berdoa, rajin beribadah, dan aktif dalam kegiatan menggereja. Tapi itu hendaknya kita lakukan dengan tulus,
bukan supaya mencari pujian dari orang, supaya orang menilai kita sebagai orang benar dan suci. Yang ketiga adalah tentang berpuasa. Nilai puasa tidak terletak pada hal-hal lahiriah yang tampak oleh mata. Menjalankan puasa bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan alasan supaya kita mendapat pemakluman dari orang lain. Tapi puasa merupakan usaha pengendalian diri. Mengendalikan diri dari hawa nafsu, termasuk nafsu pamer ketika kita sedang bersedekah, berdoa, dan menjalankan puasa ini. Yesus mengharapkan dari kita agar dalam hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa itu harus diberikan menurut kerelaan hati yang tulus, bukan karena alasan tertentu seperti supaya dipuji, dihargai, dimaklumi, dan sebagainya. Yesus juga menyampaikan pengajaran ini kepada setiap keluarga. Hendaknya setiap keluarga melakukan setiap perbuatan baik atas dasar dorongan hati yang tulus dan ikhlas, bukan karena ingin memamerkan diri supaya mendapat pengakuan, pemakluman, dan pujian. Hari ini merupakan permulaan masa puasa atau masa prapaskah dalam gereja Katolik. Gereja mengajak kita untuk menghayati persiapan Paskah dengan laku tobat selama 40 hari. Selama masa prapaskah ini, mari dalam keluarga kita masing-masing menjaga hati dan tindakan kita dengan tetap menjalin relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa. Mewujudkan buah doa itu dengan tindakan nyata, yakni saling melayani di tengah-tengah keluarga dan mengendalikan diri dari segala hal yang tak terpuji. Dalam melakukan ketiga hal ini, tetaplah kita selalu ingat akan ajaran Yesus, yaitu melakukan ketiga hal tadi bukan seperti orang munafik yang suka memamerkan segala perbuatannya, tetapi atas dorongan hati yang tulus, kita lakukan semuanya secara tersembunyi. Kita menjadi suci bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga dan orang yang ada di sekitar kita. Tidak ada gunanya kita hidup suci jika sesama kita menderita dan kekurangan. Tidak ada guna kita banyak berdoa dan berpuasa, tetapi orang di sekitar kita menderita. Semoga tindakan amal kasih, doa dan puasa kita menyelamatkan sesama yang menderita, terutama anggota keluarga kita.